wis kevalentian luman gaul NIM 23051819090. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis yang diberikan oleh ibu pembimbing. Nah, pada soal pertama itu terdapat binary tree. Terdapat soal seperti ini. Nah, kita diminta untuk menentukan pre-order, in-order dan post-order dan ancestor dari B dan N. Nah, untuk pertama itu pre-order. Seperti yang kita tahu, pre-order itu untuk menentukan pre-order dimulai dari root, kiri dan kanan. Nah, untuk rootnya kita bisa buat A, F, A, C, B, D. Nah, untuk bagian kanannya itu mulai dari L. Itu L, R, N, P ya. Nah, untuk in ordernya itu kalau untuk mencari in order itu kita mulai dari kiri, root dan kanan. Arti kita dapat kita simpulkan yaitu karena berhubung A ini lebih kiri dari semuanya, kita mulai dari A terus langsung ke bagian B, lalu dilanjutkan dengan ke D, terus C, setelah itu kita lanjutkan ke F, setelah itu kita mulai dari rootnya itu harus berada di tengah-tengah kalau in order. Nah, setelah bagian kiri selesai, baru kita mulai ke bagian kanan. Nah, kita mulai dari ruang N ada pada bagian paling kiri. Berarti kita menggunakan kita mulai dari J dia, kawan-kawan. Oh tidak, mulai dari N, P, dan J. Terus kita lanjut dengan T, R, I. Ancestor setelah kita lanjutkan dengan postnya. Nah, untuk postnya itu pos kita harus dari kiri, kanan dan root. Nah, postnya itu bisa kita tentukan dari hasil yang kita buat ini. Itu dengan cara kita buat lagi binary tree-nya, yaitu H, F, A, C,
C, B, dan D pada bagian kiri, dan pada bagian kanan kita lihat lagi L, J, R, H, T, dan B. Nah, sini bisa kita tentukan dari rumus yang tadi kita yaitu kiri, kanan, dan urut. Nah, dapat kita ambil posnya yaitu sama dengan A, B, D, C, F, dan C, F langsung ke ban kanan yaitu J, terus dari sini P, NT, P, NT, lalu R, L, H. Nah, untuk bagian push forward itu root yang utama ini harus berada di harus yang terakhir, sedangkan bagian order itu root utama ini harus berada di tengah-tengah, sedangkan untuk order dia harus di awal. Nah, kita lanjut dengan soal kedua. Dari itu soal nomor 1. Nah, soal kedua ini yaitu kita diberi suatu kode yaitu WC, LA, F, B, D, E, I, M, H, K, J, O, N. Nah, kita diminta untuk membuat binary tree-nya. Nah, yang pertama ini karena G adalah yang pertama itu, makanya itu menjadi root utama. Nah, setelah itu kita mulai lagi dari kita lagi masuk ke C. Nah, berhubung C itu lebih kecil dari G, berarti C itu berada di kiri. Nah, kita lanjut lagi ke L. Nah, L itu lebih besar dari G, makanya dia berada di sebelah kanan. Nah, masuk lagi ke A. A itu lebih kecil dari G dan lebih kecil dari C, sehingga A berada di kiri si C. Nah, kita masuk lagi ke F. F itu lebih kecil dari G tapi lebih besar dari C, sehingga F berada di kanan si C. Nah, kita lanjut lagi ke B. B itu lebih kecil dari G, lebih kecil juga dari C, tetapi lebih besar dari A, maka B berada di kanan si A. Nah, kita lanjut lagi ke D. D itu lebih kecil dari G dan lebih besar dari C, sehingga kita akan bandingkan dengan sebelah kanan si C yaitu F. Nah, D itu lebih kecil dari F, sehingga D itu berada di sebelah kiri F. Nah, lanjut lagi ke E. D itu lebih kecil dari G tetapi lebih besar dari si C, tetapi lebih kecil dari si F dan lebih besar dari si D, sehingga E berada di kanan si D. Nah, kita lanjut ke bagian L, ya, bagian I, maaf, I. Lanjutkan ke bagian I. Nah, I itu lebih besar dari G tetapi lebih kecil dari L, sehingga I berada di kiri si L. Nah, setelah itu kita lanjut ke M. M itu lebih besar dari G dan lebih besar dari L, sehingga M berada di sebelah kanan si L. Kita lanjut ke H. H itu lebih besar dari G tetapi lebih kecil dari si L dan lebih kecil daripada si I, maka H berada di sebelah kiri. Nah, kita lanjut ke bagian K nya. K itu lebih besar dari G tapi lebih besar dari L juga. K lebih kecil dari L, sehingga L dibandingkan ke I. Nah, berhubung L lebih besar dari I,
berhubung K lebih besar dari I, maka K berada di sebelah kanan. Nah, lanjut ke J. J itu lebih besar dari G, tetapi lebih kecil dari si J itu lebih besar dari G, tetapi lebih kecil dari si L. Terus lebih besar dari si I, maka dibandingkan dengan K. Nah, J itu lebih besar dari K, maka J berada di sebelah kiri K. Nah, lanjut dengan O. O itu lebih besar dari G, lebih besar dari L, dan lebih besar dari M, maka O berada di sebelah kanan si M. Nah, untuk yang terakhir N, yaitu N lebih besar dari G, lebih besar dari L, lebih besar dari M, tapi lebih kecil dari O, sehingga N berada di sebelah kiri N. Nah, untuk binary tree-nya sudah dapat. Nah, kita minta untuk menentukan pre-order, in-order, dan post-order. Nah, untuk pre-ordernya seperti yang kita ketahui dari soal sebelumnya, itu dapat kita simpulkan, yaitu pre-ordernya itu GCA, BFDE, BFDE, terus kita bagian kanan mulai dari I, HK, G, MON. Untuk pre-ordernya sudah dapat ya. Untuk in-nya kita mulai dari A juga, A, B, C, lanjut ke D, terus ke F, baru F. Nah, sebenarnya G itu harus di tengah-tengah, sehingga G masuk ke tengah, G masuk lagi dari H masuk ke L, I, terus ke K, terus maaf, ini mulai dari J ya, HJ, masuk dari HJI, terus masuk ke K, ya K, lalu masuk LM, mulai dari L, M, N, O, ya. Nah, untuk menentukan posnya dapat kita buktikan melalui menggunakan binary tree-nya juga. G, C, A, F, B, E. Nah, lanjut sebelah kanan itu tadi L yang seperti itu, buat masuk M, I, H, J, masuk ke O, dan masuk ke N. Nah, posnya kita cari, yaitu mulai dari
tadi kita akan mendapatkan soal seperti ini telah ditulis. Nah, kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu kita diberikan notasi yaitu K tambah B C kali D kurang E kali F. Dan untuk B nya itu dikasih soal AB tambah C dikali DE kurang FB tambah pangkat. Kita diminta untuk mengonversikan ke dua bentuk lainnya. Pertama itu kita kerjakan dulu yang A, yaitu kita dapat membuat yang pertama yaitu yang A. Kita dapat membuat pemisalan. Kita dapat membuat pemisalan itu plus AB sama dengan K saja kita, terus kali CD sama dengan A. Nah, kali EF sama dengan L saja, L, dan bagi kita ambil dari sini bagi ini untuk pemisahan yang kita buat itu kan sama saja, karena kita akan mengambilnya juga dengan P. Yaitu K bagi A dikurang L ini EF dikurang L sama dengan P yang ini dikurang L sehingga dapat PL. Nah, menjadi KH kali EF. Nah, sama dengan kurang bagi plus AB kali CD kali EF. Nah, untuk bentuk lainnya itu sini. Untuk bentuk lainnya sekarang infix ke postfix ya. Kita buat misalnya AB plus K CD kali sama dengan H dan EF kali sama dengan L. Dan itu kita akan buat K L dengan P kurang L. P itu didapat dari sini sama dengan K itu sama dengan P ya, dari hasil penggabungan antara keduanya, K dan D. Selanjutnya yaitu P L, terus tandanya berubah menjadi ke kanan sehingga K bagi F kurang B tambah CD kali EF kurang.
lanjut ke soal yang B. Ulangan AB tambah C DE kurang FG tambah dengan pangkat. Nah, misal misalnya itu kita dapat plus AB kita buat saja angka G sama dengan 2 tambah FG langsung FG dulu maaf itu ditambah DE dulu sama dengan 2 baru ke FG. Aku sudah beri kalian AC saya sudah berapa katanya? Itu semua. Maaf ini dikurang. Saya nyuruh pakai AC kan? Murah kali. Kali 1C sama dengan 4 pangkat hasil penggabungan dari 2 dengan itu sama dengan 5. 1C kali 23 pangkat dengan 45 ini sama dengan kali 1C 23 sama dengan kali tambah kali C kali untuk soal selanjutnya itu yang pertama tadi itu postfix dan fix karena yang pertama ini adalah postfix ke prefix dan yang kedua ini yang kedua itu postfix ke infixnya. Kita buat saja pemisalannya. Misal soalnya sama dengan 1 D kurang E sama dengan 2 tambah G sama dengan 3 1 kali C sama dengan 4 2 dikali 3 sama dengan hitam itu 3N itu 45 C2 angka 3 dengan kembali kali C D kurang E pangkat F terbagi. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 4 yaitu antrian. Nah, untuk soal nomor 4 ini yaitu antrian yang memiliki batas. Oh maaf, untuk nomor 4 itu antrian yang tidak kita lanjut nomor 4 yaitu kita disuruh untuk membuat antrian. Dalam suatu antrian tidak dibatasi jumlah antriannya dan di dalamnya sudah ada 3 antrian, berarti kita dapat membuat 3 yaitu A, B, C. Berarti untuk karena itu
masuk satu antrian lagi, berarti masuk N sama dengan Q, masuk satu antrian berarti A B C D 3 4 berarti sama 1 dan R nya menjadi 4. Nah, itu lalu keluar 2 antrian, berarti tik Q 2 T 1 2 3 4. Berarti antrian yang dahulu yang lebih awal itu dikeluarkan, berarti yang keluar yaitu sama dengan A dan B, berarti tinggal C dan D, sehingga F nya berubah menjadi 3 dan R nya berubah menjadi 4. Setelah itu masuk lagi satu antrian, berarti N Q. Nah, dalam antrian ini kita tidak ada batasan jumlah antriannya, sehingga kita akan menambah kotak sehingga berarti C D E. Sehingga F nya menjadi 3 dan R nya berubah menjadi 5. Setelah itu masuk lagi 2 antrian, nah berarti N Q sama 2, berarti menjadi 7, kotaknya menjadi 7. 1 C D E F G. F nya menjadi F nya menjadi tetap 3 dan R berubah menjadi 7, sehingga keluar satu antrian. Sehingga itu keluar satu antrian lagi. Berarti yang C ini yang keluar. Ini menjadi 4 dan ini menjadi 7. Lanjut. Setelah itu, setelah keluar satu antrian, masuk lagi 2 antrian. Masuk lagi 2 antrian. Itu tadi R-nya F-nya berada 4, yaitu mulai dari D, sedangkan R-nya menjadi 2, berarti D E H I A, sehingga F-nya 4, R-nya 9. Berarti setelah masuk 2 antrian, kemudian keluar 3 antrian, keluar 3 antrian, yaitu berarti keluar 3 antrian itu yang keluar D E F.
tersisa yaitu hanya G, H, dan I, sehingga F nya berubah menjadi 7 dan H menjadi 9. Lanjut lagi, lalu masuk 2 antrian lagi. Masuk dari 2 antrian. Nah, ini tidak apa-apa karena antriannya tidak dibatasi, jadi kita bebas membuat kotak berapa. Nah, sehingga F nya berubah menjadi 7 lalu menjadi 11. Setelah itu masuk lagi 1 antrian, yaitu itu mulai dari 7 sampai ke 11. Berarti karena ada masuk lagi 1 antrian, berarti mulai dari G, H, I, J, K, L. Berarti F nya tetap 7, tetapi R nya menjadi 12. Telah masuk 1 antrian. Setelah itu kita masuk 1 antrian lagi, itu keluar 2 antrian. Karena antriannya 2 yang keluar, yaitu yang keluar G dan H. G, I, J, K, L, sehingga F nya berubah menjadi 9 dan R nya tetap 12. Setelah itu masuk lagi antrian. Berarti tadi masuk antrian, berarti sehingga hasil akhirnya itu S nya sama karena 12. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu kita meniru soal nomor 4, tetapi ini menggunakan antrian terbatas. Jadi yang pertama itu sudah ada 3 antrian, J, F 1, R 3.
dan step selanjutnya itu masuk satu antrian, masuk satu antrian berarti sama dengan satu juga R nya menjadi 4, lalu keluar dua antrian, berarti tinggal jadi berarti F nya menjadi 3, R nya menjadi 4. Setelah itu masuk satu antrian, F nya menjadi 3, R nya menjadi 5. Setelah itu masuk satu antrian lagi, jadi berarti R nya menjadi 6. Setelah itu masuk lagi, masuk dua antrian, berarti berarti C, D, E, F karena bertambah 2 atau antrian bertambah 2 berarti F, G. Nah, karena slot antrian itu cuma 7 sehingga antrian selanjutnya itu setelah gitu balik ke antrian yang pertama, sehingga F nya menjadi 3, R nya menjadi 1. Setelah keluar dua antrian, setelah masuk dua antrian, maka keluar satu antrian, titik sini berarti 2, 3, 4, 5, 6. Yang keluar itu yaitu C, sehingga D, E, F, G, H macam saya sehingga F nya menjadi 4, F nya menjadi 1. Setelah itu masuk antrian, berarti karena masuk di antrian lanjut ini, sehingga F nya tetap 4 tapi R nya berubah menjadi 3. antrian.
3 antrian biar kita berarti dengan 3 berarti 4, 5, 6, 7. Yang keluar itu mulai dari D karena F mulai dari 4, D, E, F yang keluar berarti G, H, I, J sehingga F nya turun menjadi 7 dan R nya tetap 3. Setelah itu masuk antrian setelah itu karena masuk 2 antrian lagi berarti H, I, J, K, L sehingga F nya menjadi 7 jadi 5. Masuk lagi 1 karena masuk 1 maka masuk ke 6 berarti F menjadi 7 F sama 10. Kemudian keluar 2 antrian yaitu dik itu karena keluar 2 antrian yaitu yang keluar itu G dan H berarti I, J, K, L, M sehingga F nya itu menjadi 2 menjadi 6. Nah, yang terakhir itu masuk 1 antrian berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Nah, itu karena masuk kita tambahkan di sini sehingga F-nya menjadi 2 dan R menjadi 7. Maka hasil akhirnya menjadi F sama dengan 2, R sama dengan 7. Sekian video tentang penjelasan saya. Terima kasih.